Ini permintaan rakyat sebenarnya. Saudara-saudara sekalian, pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Besar. Bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sekalian alam, hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia, atas kesehatan, atas nafas yang masih diberikan kepada kita, atas berkah kedamaian yang diberikan kepada negara kita, sehingga kita dapat berkumpul di siang hari ini di tempat yang baik ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehormatan yang besar diberikan kepada saya. Saya diundang sehingga saya bisa hadir di tengah-tengah saudara-saudara di acara yang sangat mulia ini, sangat penting, yaitu Pekan Nasional Petani dan Nelayan Andalan ke-17 tahun 2026. Dan kalau tidak salah ini yang pertama kali sebagai presiden. Pertama kali sebagai presiden. Ini juga kebetulan pertama kali saya hadir sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya sudah hadir banyak sekali panas karena saya cukup lama saya menjadi Ketua Umum HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, yang selalu berjuang bersama KTNA, yang selalu berjuang untuk kepentingan tani dan nelayan di seluruh Indonesia. Saudara-saudara sekalian, ini juga selain kehormatan, ini juga kebanggaan saya, karena sudah cukup lama saya berjuang bersama para petani dan nelayan di seluruh Indonesia. Dan orang bertanya, ada apa Prabowo Subianto selalu bersama petani dan nelayan? Saya jelaskan sangat sederhana, karena saya mantan prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia, prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung
Tadi berapa? 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri. Benar? Berapa juta nelayan? Betul. Betul. Betul katanya. Jadi kalau demikian 160 plus 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya bangsa Indonesia nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara-saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu. Sekarang masih muda juga. Muda dalam semangat. Yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil Yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian, nggak enak kalah gitu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita, menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing.
Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya Ketua Umum HKTI, saya menghadap Menko Perekonomian, waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau import beras. Saya sebagai Ketua Umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan, untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia, ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri, tapi salah satu penasihatnya. Kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara, tidak mengerti apa arti bernegara, tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh, seluruh rakyat sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik, agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi, kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam 1 tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai, telah banyak yang besar kita capai, dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan. Kita produksi pangan, beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri.
Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Mungkin di Indonesia tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Ya kan? Ini karena banyak wartawan, pidato harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh? Yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras. Betul nggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian nggak akan dengar. Benar ya? Ya? Saudara-saudara sekalian, pembangunan harus dilaksanakan dengan baik. Para petani dan nelayan harus kerja keras dan tidak boleh minta untung besar-besar ya. Dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan tes ke bawah. Enggak, sorry. Coba di delete. Friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ngomong-ngomong sopan-sopan. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi.
sok kaya, sok banyak duit, padahal duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia, gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka nggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar demo, gue tahu itu. Tapi nggak apa, dia bayar demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara-saudara kita ini kalau merasa apa ya, kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim. Ayo maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main ya, mainnya kurang bagus, ya tetap di supporter ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-sorakin teman sendiri, kesebelasan sendiri.